Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1 geometri analitik. Kita akan membahas latihan soal 1.6. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 40 untuk siswa kelas 12 SMA. Nomor 1, tentukan persamaan parabola jika diketahui unsur-unsur parabola sebagai berikut. Yang A, puncak parabola di titik 2,3 dan sumbu simetri parabola sejajar sumbu Y dan parabola melalui titik 3,4. Karena puncak parabola di titik 2,3, puncak parabola yaitu H, M, N, sehingga hanya adalah 2,3. M-nya di sini adalah 2 dan N-nya 3. Yang kedua, sejajar sumbu Y. Karena sejajar sumbu Y, maka persamaannya Y sama dengan, yaitu titik pada puncak, 3. Y sama dengan 3. Sehingga grafiknya parabola berbentuk seperti ini. Ini adalah kurva parabolanya, di mana M-nya adalah 2 dan N-nya adalah 3. Y sama dengan 3 terletak di sini, menyentuh atau memotong puncak parabola saat Y sama dengan 3. Maka persamaannya adalah X dikurangi M kuadrat sama dengan 4P dikali Y dikurangi N. X dikurangi M-nya adalah 2, dikuadratkan sama dengan 4P dikali Y dikurangi N-nya adalah 3. Karena melalui titik 3,4, maka X-nya kita ganti dengan titik 3,4. X-nya 3 dikurangi 2 kuadrat sama dengan 4P dikali Y-nya adalah 4, 4 dikurangi 3. 3 dikurangi 2, 1, 1 dikuadratkan, 1 sama dengan 4P dikali 4 dikurangi 3, 1. Maka 4P sama dengan 1, sehingga P sama dengan 1/4. Sehingga persamaan parabolanya kita substitusi ke persamaan yang ini, yaitu X dikurangi 2 kuadrat sama dengan 4, P-nya adalah 1/4 dikali Y dikurangi 3. 4 dibagi 4, 1, yang ini kita kuadratkan, X dikuadratkan, X kuadrat, 2 dikali X dikali negatif 2, negatif 4X, negatif 2 dikuadratkan 4, sama dengan Y dikurangi 3. Dikurangi 3, kita pindah kedua sebelah sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 dikurangi berubah menjadi ditambah 3 sama dengan Y, atau Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X, 4 ditambah 3, 7. Maka ini adalah persamaan parabolanya. B. Persamaan direk parabola yaitu Y sama dengan 1. Dan titik fokus parabola adalah F negatif 3,7. Karena ini adalah persamaan direk itu sama dengan Y sama dengan N dikurangi P. Berarti N dikurangi P itu sama dengan Y-nya 1. Fokusnya di titik F negatif 3,7. Karena F-nya negatif 3,7, maka F itu M, N ditambah P. Maka didapat di sini M-nya adalah negatif 3, sedangkan N ditambah P sama dengan 7. Dan diketahui N dikurangi P sama dengan 1. Dengan mengeliminasi P-nya, kita tambahkan saja N tambah N, 2N. P ditambah negatif P, 0. 7 ditambah 1, 8. Sehingga didapat N sama dengan 4. Maka P
N ditambah P sama dengan 7, N-nya 4 ditambah P sama dengan 7. Maka P-nya adalah 3. Dari persamaan ini kita dapatkan persamaan parabola yang bentuknya seperti ini. Y-nya di sini Y sama dengan 1. Titik fokusnya M, N ditambah P. Sehingga persamaan parabolanya X dikurangi M kuadrat sama dengan 4P dikali Y dikurangi N. X dikurangi M-nya adalah negatif 3, sehingga di sini ditambah 3. Kuadrat sama dengan 4, P-nya adalah 3, dikali Y dikurangi N. N-nya adalah 4. Ini kita kuadratkan, X dikuadratkan X kuadrat. 2 dikali X dikali 3, 6 ditambah 6x, 3 dikuadratkan 9 sama dengan 4 dikali 3 12, kalikan Y 12y. 12 dikali negatif 4 negatif 48. 48 kita pindah kedua sebelah, x kuadrat ditambah 6x ditambah 9, 48 dipindah menjadi ditambah 48 sama dengan 12y. Ini sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 ditambah 48, 57 sama dengan 12y. Atau y sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 57 per 12. C. Titik fokus parabola 3,0 dan persamaan direktriknya parabola adalah X sama dengan negatif 3. Maka kurva parabolanya berbentuk seperti ini, di mana X-nya adalah X sama dengan negatif 3. Sumbu Y berarti terletak di daerah ini. Kita dapatkan di sini fokusnya adalah 3,0. Sedangkan fokus bentuk umumnya pada kurva seperti ini adalah M ditambah P, N. N-nya di sini adalah 0. Dan persamaan direktriknya X sama dengan negatif 3. Padahal persamaan direktriknya X sama dengan M dikurangi P sama dengan negatif 3. Sedangkan pada fokus M ditambah P sama dengan 3. Kita menggunakan persamaan yang ini, M dikurangi P sama dengan negatif 3. Kita jumlahkan, M ditambah M 2M, P ditambah negatif P 0 sama dengan 3 ditambah negatif 3 0, sehingga M-nya adalah 0. Maka kita dapatkan titik puncak yaitu H M, N, yaitu H, M-nya adalah 0, N-nya 0. P-nya dari M ditambah P sama dengan 3, M-nya adalah 0 ditambah P sama dengan 3, sehingga P sama dengan 3. Maka persamaan parabolanya yaitu Y dikurangi N kuadrat sama dengan 4 dikali X dikurangi M dikali P. Y dikurangi N-nya adalah 0, kuadrat sama dengan 4 dikali X dikurangi M-nya 0 dikali P-nya adalah 3. Y dikurangi 0, Y dikuadratkan Y kuadrat sama dengan 4 dikali 3, 12. X dikurangi 0, X. Maka ini adalah persamaan parabolanya, Y kuadrat sama dengan 12X. Nomor 2. Tentukan unsur-unsur parabola seperti titik fokus, persamaan garis direktrik, dan puncak dari persamaan parabola berikut. Yang A, X kuadrat sama dengan negatif 24Y. Kalau kita melihat persamaan X kuadrat sama dengan negatif 24Y, kita harus ingat persamaan umum untuk parabola yang identik dengan ini, yaitu X kuadrat sama dengan 4PY. Sehingga persamaan ini menjadi X kuadrat sama dengan 4
4 dikali berapa sama dengan negatif 24, yaitu dikalikan dengan negatif 6 Y. Sehingga dari sini didapat bahwa P-nya adalah negatif 6. Kalau bentuk persamaan umum parabola X kuadrat sama dengan 4PY, maka grafiknya seperti ini. Sehingga karena P-nya adalah negatif 6, maka persamaan direktriknya yaitu Y sama dengan negatif 6. Sedangkan fokus di sini F 0, P. Maka F 0, P fokusnya F 0, P-nya negatif 6. Sedangkan panjang latus rektum harga mutlak 4P sama dengan harga mutlak 4, P-nya adalah negatif 6. Sama dengan negatif 24. Karena harga mutlak, maka panjang latus rektumnya adalah 24. B, Y kuadrat dikurangi 16X sama dengan 0. Untuk persamaan Y kuadrat dikurangi 16X sama dengan 0, maka Y kuadrat sama dengan negatif 16X kita pindah ke kedua sebelah, maka sama dengan 16X. Kita harus ingat persamaan umum untuk identik dengan Y kuadrat, yaitu Y kuadrat sama dengan 4PX. Sehingga kita rubah ini menjadi Y kuadrat sama dengan 4 dikali berapa sama dengan 16, yaitu dikalikan dengan 4X. Sehingga P-nya sama dengan 4. Persamaan umum Y kuadrat sama dengan 4PX, maka seperti inilah grafiknya. Kalau persamaan umum seperti ini, maka puncaknya pada H 0, 0. Dan fokusnya yaitu P, 0. Sehingga F fokusnya P-nya adalah 4, 4,0. Persamaan direktriknya karena P sama dengan 4, maka persamaan direktriknya X sama dengan 4. Untuk panjang latus rektum yaitu harga mutlak 4P sama dengan harga mutlak 4 dikali P-nya 4. 4 kali 4, 16. Nomor 3, sebuah reflektor lampu sorot. Nomor 3, sebuah reflektor lampu sorot berbentuk parabola memiliki diameter 120 cm. Lampu sorot ditempatkan sebagai fokus reflektor parabola tersebut. Tentukan kedalaman reflektor lampu sorot berbentuk parabola tersebut jika penempatan lampu sorot adalah 12 cm di atas titik pusat. Tentukan persamaan yang digunakan oleh teknisi dalam membuat reflektor lampu sorot tersebut. Kalau kita perhatikan, karena penempatan lampunya 12 cm, maka fokusnya adalah 0,12 yang menyerupai seperti ini. Grafiknya terbuka ke atas. Karena fokusnya 0,12, maka didapat P-nya adalah 12. Persamaan umumnya yaitu X kuadrat sama dengan 4PY atau sama dengan 4 dikali P-nya 12 dikali Y. X kuadrat sama dengan 48Y. Karena jari-jari R-nya itu sama dengan X sama dengan 120 dibagi 2 sama dengan 60. Sehingga kita substitusi ke persamaan ini, 60 kuadrat sama dengan 48Y atau Y sama dengan 60 dikuadratkan 3600 dibagi 48
Y sama dengan 75. Tentukan persamaan yang digunakan oleh teknisi dalam membuat reflektor lampu sorot, yaitu E kuadrat sama dengan 48Y. Sedangkan kedalamannya adalah 75 cm. Nomor 4, sebuah roket air diluncurkan ke udara dan lintasan roket tersebut membentuk parabola. Diperkirakan ketinggian maksimum roket air mencapai 10 meter dan jarak lokasi pendaratan roket air adalah 3 meter dari lokasi awal peluncuran. Tentukan persamaan parabola untuk pemodelan lintasan roket air tersebut dan ketinggian roket air ketika jarak horizontal roket air 1 meter dari lokasi peluncuran. Dari lintasan roket air, maka kurvanya berbentuk seperti ini. Dimulai dari titik 0,0 dengan ketinggian 10 meter, kembali ke bawah dan mendarat sejauh 3 meter. Sehingga dari sini puncaknya yaitu titik H, M, N. H, X-nya berarti 3 dibagi 2, 3/2. Dan Y-nya adalah 10. Persamaan umum kurva yang menghadap ke bawah yaitu X dikurangi M kuadrat sama dengan 4P dikali Y dikurangi N. X dikurangi M-nya 3/2 dikuadratkan sama dengan 4P dikali Y dikurangi 10. Karena melalui titik O 0,0 di sini kita substitusi ke persamaan ini. 0 dikurangi 3/2 dikuadratkan sama dengan 4P 0 dikurangi 10. 0 dikurangi 3/2 negatif 3/2 dikuadratkan 9/4 sama dengan 0 dikurangi 10 negatif 10 kita kalikan dengan 4P negatif 40P, sehingga nilai P sama dengan 9/4 dikalikan dengan negatif 40 dipindah kedua sebelah, maka negatif 1/40. P sama dengan negatif 9/160. Sehingga persamaan umumnya menjadi X dikurangi 3/2 kuadrat sama dengan 4 dikali P-nya kita ganti dengan negatif 9/160 Y dikurangi 10. 160 dibagi 4 40, maka persamanya menjadi X dikurangi 3/2 kuadrat sama dengan negatif 9/40 dikali Y dikurangi 10. Yang ditanya di sini adalah jarak horizontal roket air saat menempuh 1 meter, berarti X-nya sama dengan 1. Kita substitusi ke persamaan ini menjadi 1 dikurangi 3/2 kuadrat sama dengan negatif 9/40 Y dikurangi 10. 1 dikurangi 3/2 sama dengan negatif 1/2 dikuadratkan sama dengan ini dikalikan negatif 9/40 kali Y negatif 9/40 Y negatif 9/40 dikalikan negatif 10 positif 9/4. Negatif 1/2 dikuadratkan 1/4 sama dengan negatif 9/40 Y ditambah 9/4. Negatif 9/40 kita pindah kedua sebelah menjadi 9/40 Y sama dengan 1/4 kita pindah kedua sebelah, maka 9/4 dikurangi 1/4. 9/40 Y sama dengan yang ini menjadi 9 dikurangi 1, 8/4 atau sama dengan 2, sehingga Y sama dengan 2 dikali yang ini dipindah menjadi 40/9. Y sama dengan 2 dikali 40, 80 dibagi 9, 8,89 meter. Maka ini adalah
lokasinya. Demikian pembahasan latihan soal 1.6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.